warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai seorang perawat yang dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien-pasiennya. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan mengucapkan doa sebelum memulai aktivitas, kita dapat diberikan kelancaran dan khususnya kita dapat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai handover atau timbang terima pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan mengecek kelengkapan anggota terlebih dahulu, yang mana dari tim shift malam, apakah sudah lengkap seluruh anggotanya? Baiklah Karu, anggota dari tim A pada shift malam sudah lengkap Karu. Baiklah, jika tim dari shift malam sudah lengkap, selanjutnya apakah tim dari shift pagi sudah lengkap? Baiklah Ibu Karu, anggota tim B sudah lengkap untuk dinas pagi. Baiklah, jika tim dari shift pagi juga sudah lengkap, marilah kita mulai operan atau handover kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada SIM shift malam untuk menyampaikan laporannya kepada SIM shift pagi. Bagi shift pagi, jika ada yang perlu diklarifikasi, nanti silahkan diklarifikasi laporan dari shift tim malam. Terima kasih kepada Ibu Wangi selaku Kepala Ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan semuanya. Baiklah, saya dari tim perawat shift malam akan menyampaikan laporan dari penugasan malam tadi yang ke shift pagi, yang mana pada hari ini hari Sabtu 16 Mei 2020 di ruang bedah Ambon Suri lantai 1, yang mana pada shift malam terdapat 11 orang pasien. Ke-11 orang pasien itu, yang pertama pasien dengan inisial Nyonya Y, berusia 55 tahun, diagnosanya CKD, dokter penanggung jawabnya Dr. Nina, yang mana dari hasil pemeriksaan semalam didapatkan tekanan darahnya 130/90, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan pernafasannya 21 kali per menit. Hasil dari laboratoriumnya didapatkan ureum pasien 243 mg per desiliter, kreatininnya 12,2 mg, Hb-nya 10,2, dan intervensi yang akan dilakukan oleh perawat pelaksana nantinya kepada pasien ini yaitu manajemen nutrisi dengan pola yang seimbang, dengan cairan harus dimaksimalkan dan diseimbangkan agar nutrisi pasien itu bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu pasien dengan inisial Tuan B, berumur 45 tahun, dengan diagnosa diabetes mellitus, dokter penanggung jawabnya Dr. Boy. Intervensi yang akan dilakukan pada pasien ini perawatan luka dan terapi insulin. Selanjutnya, pasien ketiga yang berinisial Nyonya D, berusia 41 tahun, dengan diagnosa pre-op CA Mamae, dengan penanggung jawabnya Dr. Nina. Maka intervensi yang akan dilakukan oleh seorang perawat nantinya kepada Nyonya D ini, teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri tersebut, kemudian motivasi individu, serta perawatan luka yang akan dilakukan langsung ke pasien nantinya. Selanjutnya, pasien yang keempat dengan berinisial Nyonya C, berusia 39 tahun, dengan dokter penanggung jawabnya Profesor Budi dan Dr. Nina.
Diagnosa medisnya cholelithiasi. Hasil dari pemeriksaan semalam didapatkan tekanan darahnya 110/80, nadinya 102, pernafasan pasien itu 20 kali per menit, suhunya 38,5. Pasien itu demam pada malam hari tadi dengan suhu 38,5. Pemeriksaan labor yang telah dilakukan, pemeriksaan labornya Hb-nya 5,5, leukositnya berjumlah 5,5, dengan Hb 5,5, leukosit 14,89, trombositnya 96, gula darahnya 74, ureum 20, kreatinin 0,2. Sedangkan intervensi yang akan dilakukan nantinya oleh seorang perawat ke pasien ini dengan manajemen nyeri. Rencana diagnostik yang akan dilakukan nantinya yaitu USG abdomen dan endoskopi. Selanjutnya pasien kelima dengan yang berinisial Tuan R yang berusia 42 tahun. Dokter penanggung jawab dari pasien ini yaitu Dr. Yanto. Diagnosanya yaitu post-op appendix. Intervensi yang akan dilakukan nantinya yaitu memberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri, motivasi individu, serta perawatan luka yang akan diberikan langsung ke pasien nantinya. Selanjutnya pasien yang keenam dengan berinisial Tuan S berusia 35 tahun dengan dokter penanggung jawab itu Dr. Bambang dengan diagnosa medis fraktur terbuka. Pos yang akan dilakukan nantinya pos pemasangan wajer di jari manis tangan kanan. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut. Intervensi yang akan dilakukan nantinya manajemen nyeri pada pasien tersebut untuk mengurangi rasa nyeri akibat dari cederanya tersebut. Pasien yang ketujuh yang berinisial Tuan A berusia 39 tahun. Dokter penanggung jawabnya yaitu Dr. Andri dengan diagnosa medisnya yaitu GGK. Diagnosa keperawatannya gangguan pola nafas yang mana intervensi yang akan diberikan untuk pasien ini nantinya yaitu pemberian oksigen NRM dan pemeriksaan labornya didapatkan 227 dan albuminnya 3. Selanjutnya pasien yang ke-8 dengan inisial Tuan E berusia 48 tahun dengan dokter penanggung jawab Dr. Sufriyadi. Diagnosa medisnya yaitu post-op batu ginjal, yang mana intervensi yang akan dilakukan pada pasien ini yaitu gangguan integritas kulit dengan intervensi TTV pasien dengan melakukan tukar perban pada pasien ini sendiri. Diagnosa medisnya cholelithiasi. Hasil dari pemeriksaan semalam didapatkan tekanan darahnya 110/80, nadinya 102, pernafasan pasien itu 20 kali per menit, suhunya 38,5. Pasien itu demam pada malam hari tadi dengan suhu 38,5. Pemeriksaan labor yang telah dilakukan, pemeriksaan labornya Hb-nya 5,5, leukositnya berjumlah 5,5, dengan Hb 5,5, leukosit 14,89, trombositnya 96, gula darahnya 74, ureum 20, kreatinin 0,2. Sedangkan intervensi yang akan dilakukan nantinya oleh seorang perawat ke pasien ini dengan manajemen nyeri. Rencana diagnostik yang akan dilakukan nantinya yaitu USG abdomen dan endoskopi. Selanjutnya pasien kelima dengan yang berinisial Tuan R yang berusia 42 tahun. Dokter penanggung jawab dari pasien ini yaitu Dr. Yanto. Diagnosanya yaitu post-op appendix. Intervensi yang akan dilakukan nantinya yaitu memberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri, motivasi individu, serta perawatan luka yang akan diberikan langsung. Yang keenam dengan berinisial Tuan S berusia 35 tahun dengan dokter penanggung jawab itu Dr. Bambang dengan diagnosa medis fraktur terbuka. Pos yang akan dilakukan nantinya pos pemasangan wajer di jari manis tangan kanan. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut. Intervensi yang akan dilakukan nantinya manajemen nyeri pada pasien tersebut untuk mengurangi rasa nyeri akibat dari cederanya tersebut. Pasien yang ketujuh yang berinisial
Tuan A berusia 39 tahun, dokter penanggung jawabnya yaitu Dr. Andri, dengan diagnosa medisnya yaitu GGK, diagnosa keperawatannya gangguan pola nafas, yang mana intervensi yang akan diberikan untuk pasien ini nantinya yaitu pemberian oksigen NRM, dan pemeriksaan labornya didapatkan 227 dan albuminnya 3. Selanjutnya pasien yang ke-8 dengan inisial Tuan E berusia 48 tahun dengan dokter penanggung jawab Dr. Sufriyadi. Diagnosa medisnya yaitu post-op batu ginjal, yang mana intervensi yang akan dilakukan pada pasien ini yaitu gangguan integritas kulit dengan intervensi TTV pasien dengan melakukan tukar perban pada pasien ini sendiri. Selanjutnya, pasien yang ke-9 dengan inisial Tuan N berusia 40 tahun. Dokter penanggung jawab dari pasien ini Dr. Zendri. Dari hasil pemeriksaan semalam didapatkan tekanan darah dari pasien ini 110/70, nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit dengan suhu normal yaitu 36 derajat Celcius. Diagnosa medis dari pasien ini yaitu fraktur femur, yang mana pasien post pemasangan plat pada fraktur femur sinistras. Diagnosa keperawatan yang didapat pada pasien ini yaitu gangguan integritas kulit, yang mana pada intervensi nantinya perawat pelaksana melakukan ganti balutan perban pada pasien yang bersangkutan. Selanjutnya, pasien yang ke-10 dengan inisial Tuan Y berusia 38 tahun yang dokter penanggung jawabnya Dr. Ambiar. Di hasil pemeriksaan semalam didapatkan tekanan darahnya 100/80, nadinya 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhunya normal yaitu 36 derajat Celcius. Dengan diagnosa pasien ini yaitu CA rektum, diagnosanya nyeri akut, maka intervensi yang akan dilakukan oleh perawat pelaksana nantinya yaitu teknik relaksasi dan terapi pemberian obat pada pasien ini. Pasien terakhir ya pasien ke-11 dengan inisial Nyonya A berusia 45 tahun dengan dokter penanggung jawab Dr. Ambiar. Diagnosa dari pasien ini sendiri yaitu CA rekti, nomor MR-nya 156934. Keluhan pada pasien ini menyatakan nyeri dada pada perut post operasi. Pasien mengatakan susah bergerak karena nyeri, maka perawat pelaksana akan melakukan intervensi sesuai dengan keluhan pasien ini. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah dari pasien yaitu 130/80, nadinya 82, suhu pasien 37 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit. Skala nyeri dari pasien ini yaitu 5-6. Maka intervensi yang akan dilakukan nanti pada pasien dengan keluhan ini yaitu manajemen nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam yang akan diberikan nantinya untuk mengatasi nyeri tersebut pada pasien dengan kasus ini. Sekian dari saya untuk pelaporan dari shift dinas malam yang terdiri dari 11 pasien yang mana pemeriksaan TTV-nya telah dilakukan dan perawat pelaksana akan melakukan pada shift pagi selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Karu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim shift malam yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya tim B, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Jika ada, klarifikasi sekarang. Kalau tidak, kita lanjut ke pasien untuk overan ke pasien-pasien kita. Baiklah, terima kasih kepada tim A sudah menjelaskan kondisi pasien. Saya akan bertanya kepada tim A, apakah terapi cairan dari masing-masing pasien masih tetap dilanjutkan atau bagaimana? Terima kasih. Baiklah, saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari tim B. Terapi cairan tadi masih diberikan karena pasien belum pulih secara total. Jadi terapinya masih dilanjutkan ke tim B.
Baiklah, jika tidak ada lagi klarifikasi dari tim shift pagi kepada shift malam, kita langsung saja offeran kepada masing-masing pasien kita di ruangan. Baiklah, teman-teman semuanya, kita telah selesai melakukan offeran dengan pasien dan keluarganya. Sekarang kita akan mulai bertugas melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Saya tutup acara timbang terima pada pagi hari ini dengan memulai acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!